Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pondok pesantren yang terletak di daerah yang tak begitu jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang santri bernama Denny. Denny, seorang anak muda yang penuh semangat, namun sering terjebak dalam keanehan-keanehan hidupnya yang kadang konyol dan penuh tawa. Meski Denny memiliki niat yang tulus untuk menuntut ilmu, ada satu hal yang selalu membuatnya tertinggal, dan itu adalah pelajaran menghafal. Setiap pagi, setelah adzan subuh berkumandang, Denny dan teman-temannya segera berlari menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tidak lama kemudian, mereka bergegas menuju ruang kelas yang sederhana, namun penuh dengan atmosfer ketenangan dan semangat belajar. Tetapi, ada satu masalah besar yang selalu menghantuinya. Denny tidak pernah bisa menghafal pelajaran dengan baik. Ustadz Sulaiman, pengajar yang sangat tegas dan juga terkenal dengan sikapnya yang kocak, selalu memberikan tugas hafalan setiap pagi. Santri, hafalkan 10 baris pelajaran hari ini, tegasnya, sambil menunjuk ke papan tulis yang penuh dengan huruf hijaiyah yang seakan membentuk labirin tak berujung bagi Denny. Denny, dengan gaya khasnya yang selalu ceria dan penuh harapan, mencoba menghafal, meskipun hasilnya seringkali berantakan. Seringkali ia merasa seperti sedang mencoba menghafal kata-kata dalam bahasa alien. Tidak hanya sulit menghafal, Denny juga kerap lupa mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak menghafal dengan cara yang salah. Akibatnya, dia lebih sering tersandung dalam perjalanan hafalan dibandingkan bisa meraih kesuksesan. Hari itu pun seperti biasa, setelah istirahat siang, Ustadz Sulaiman meminta Denny untuk maju dan menghafalkan pelajaran yang telah diberikan. "Denny, maju. Ayo tunjukkan kemampuan hafalanmu," teriak Ustadz Sulaiman dengan senyum licik yang mengundang tawa para santri lainnya. Denny pun berjalan dengan langkah yang tidak begitu pasti menuju depan kelas. Sebelum membuka mulut, dia melirik ke teman-temannya yang sudah mulai tersenyum sinis. Mereka tahu betul apa yang akan terjadi. Denny pun mulai membuka mulut dan mulai mengucapkan ayat yang diminta. Tapi, jelas sekali bahwa dia sedang mengucapkan ayat yang salah. Ia menyebutkan huruf yang bahkan tidak ada dalam pelajaran tersebut, dan malah membentuk kalimat yang lebih mirip dengan pertanyaan di kuis teka-teki silang. "Ustadz, saya lupa." Kata Denny sambil mencoba mengingat-ingat. Semua santri di kelas pun meledak dalam tawa, dan Ustadz Sulaiman, yang meskipun sangat tegas, tidak bisa menahan gelak tawa di wajahnya. "Denny, kamu ini santri atau pelawak?" seru Ustadz Sulaiman sambil tertawa terbahak-bahak. Namun, seiring dengan tawa itu, ada satu hal yang pasti bagi Denny. Sanksi pasti datang. "Denny, kamu terlalu sering membuat kami tertawa. Sekarang, saatnya mendapatkan hukuman yang sesuai dengan statusmu sebagai pelawak," kata Ustadz Sulaiman dengan penuh kepercayaan diri. Denny pun, dengan wajah yang mulai memerah karena malu, tahu apa yang akan terjadi. Hukuman potong gundul. Ya, itu adalah hukuman khas di pondok pesantren tempat Denny belajar. Setiap kali ada santri yang gagal menghafal dengan baik, maka hukuman tersebut akan dijatuhkan. Potong gundul, artinya seluruh rambut di kepala Denny akan dicukur habis. Sementara teman-teman Denny yang biasanya mendukungnya dalam suka dan duka, kali ini tidak bisa menahan tawa. Ada yang menggigit bibir, ada yang menutupi wajah dengan buku, bahkan ada yang sampai terjatuh dari tempat duduk karena saking lucunya melihat Denny yang sedang dihadapkan dengan hukuman potong gundul. Namun, Denny tidak bisa berbuat banyak. "Ustadz, saya janji besok saya akan lebih rajin menghafal," katanya dengan penuh penyesalan. Tetapi Ustadz Sulaiman yang terkenal kocak ini hanya mengangguk dan berkata, Ya, kita lihat saja besok apakah kamu benar-benar menghafal atau tidak. Tapi sekarang, mari kita potong gundulmu terlebih dahulu." Teman-teman Denny semakin tertawa, dan dalam sekejap saja, Denny terpaksa duduk di kursi yang telah disiapkan di sudut kelas dengan pisau cukur yang siap digunakan. Sang tukang cukur, Pak Agus, yang sudah terbiasa melakukan tugas ini,
segera menyentuh kepala Denny dengan cukuran pertama. Begitu rambut Denny mulai jatuh, suasana kelas menjadi semakin riuh dengan tawa. Namun, di balik semua keanehan ini, ada satu pelajaran penting yang bisa dipetik. Kadang-kadang, dalam hidup, kita harus bisa tertawa meski menghadapi kegagalan. Denny memang tidak pernah bisa menghafal dengan baik, tetapi ia selalu mampu membuat teman-temannya tertawa, bahkan dalam situasi yang paling konyol sekalipun. Setelah beberapa menit, Denny pun akhirnya berhasil mendapatkan hukuman yang sudah biasa ia terima. Ia sekarang tampak botak seperti telur rebus. Denny, kamu mungkin tidak pandai menghafal, tetapi kamu selalu menghafal cara membuat kami tertawa, kata Ustadz Sulaiman sambil mengusap kepala Denny yang kini gundul. Ini pelajaran buat kamu. Belajar itu penting, tapi jangan lupa untuk tetap bisa tertawa. Denny mengangguk sambil tertawa kecil, meskipun merasa sedikit malu. Di balik rasa malu tersebut, dia tahu bahwa di pondok pesantren ini, ia selalu bisa belajar dari pengalaman. Dan terkadang, pelajaran terbaik datang dari momen-momen yang paling tak terduga. Dan begitu saja, hukuman potong gundul pun berakhir, tapi cerita lucu tentang Denny dan rambutnya yang botak akan terus dikenang oleh seluruh santri di pondok tersebut. Keesokan harinya, meski kepala Denny yang gundul masih terasa dingin dan sedikit gatal, dia tetap memulai hari dengan semangat tinggi. Hari ini harus lebih baik. Jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi, pikirnya sambil berusaha mengingat ayat-ayat pelajaran yang harus dihafalnya. Namun, seperti biasanya, hafalan tersebut malah berubah menjadi permainan kata-kata yang tak ada habisnya. Saat itu, Ustadz Sulaiman kembali meminta semua santri untuk maju dan menunjukkan kemampuan menghafal mereka. Denny, kamu yang pertama, teriaknya, membuat Denny langsung terlonjak dari tempat duduknya. Aduh, hari ini harus lebih baik, gumamnya dalam hati. Sambil melangkah menuju depan kelas, Denny sudah mulai merasa gelisah. Apakah kali ini ia bisa menghafal dengan benar? Apa yang akan terjadi jika ia gagal lagi? Denny berdiri dengan kaki gemetar di depan kelas, memandang papan tulis yang dipenuhi tulisan-tulisan yang sepertinya lebih mirip simbol alien daripada pelajaran agama. Seperti biasa, ia sudah mencoba mengingatnya, tapi tetap saja dia merasa otaknya kosong. Tiba-tiba saja, dia merasa seolah-olah seluruh mata di dalam kelas tertuju padanya, termasuk mata-mata yang ingin melihat apakah dia akan gagal lagi. Saya akan mencoba yang terbaik. Ustadz, kata Denny dengan suara bergetar, berusaha menunjukkan kepercayaan dirinya meski hatinya sudah seperti bola basket yang dipantulkan tanpa henti. Ustadz Sulaiman tersenyum lebar. Ya, kita lihat saja, Denny. Kami sudah menunggu kejutanmu. Denny mulai membaca ayat yang seharusnya ia hafal, namun kali ini, ia benar-benar panik. Alih-alih mengucapkan ayat yang benar, yang keluar malah sebuah kalimat acak yang terdengar lebih mirip lagu dangdut daripada ayat suci. Alif bara, gat, itu bukan, Ustadz, saya lupa. Denny terdiam, wajahnya memerah, dan ia mencoba mengingat-ingat kembali pelajaran yang sudah harus dihafalnya dengan sempurna. Tapi, semakin keras dia berpikir, semakin kacau suara-suara yang keluar dari mulutnya. Suasana kelas kembali dipenuhi tawa. Tidak ada yang bisa menahan geli melihat Denny yang berusaha keras menghafal namun selalu gagal. Bahkan, Ustadz Sulaiman pun tidak dapat menahan tawa. Denny, kamu ini seperti pesulap, selalu bisa mengubah pelajaran jadi bahan tertawa, serunya, sementara teman-teman Denny yang lain terpingkal-pingkal. Tapi kali ini, Denny sudah tidak merasa terlalu malu. Setelah berulang kali dihukum dengan potong gundul dan menjadi bahan tertawaan, dia mulai menganggap semuanya dengan lebih santai. Ya sudahlah, kalau memang harus dihukum lagi, potong gundul lagi juga gak masalah, pikirnya. Yang penting dia bisa membuat teman-temannya tertawa, itu sudah cukup. Namun, tidak seperti biasanya, kali ini Ustadz Sulaiman sepertinya agak bingung. Denny, kamu tahu kenapa saya harus memberikan hukuman potong gundul ini?
Itu karena kamu tidak menghafal dengan baik. Tapi, sepertinya kamu tidak merasa terlalu keberatan dengan hukuman ini. Ya, tanya Ustadz Sulaiman sambil memandang Denny yang sudah mulai tersenyum. Denny mengangguk dengan polos. Iya, Ustadz. Saya merasa kalau saya potong gundul, saya bisa lebih ringan dalam berpikir. Setidaknya kepala saya tidak terlalu berat karena banyaknya kata-kata yang tidak bisa saya hafalkan, jawab Denny dengan penuh canda. Teman-teman Denny yang mendengar jawaban tersebut langsung tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Denny sudah semakin terbiasa dengan hukuman ini. Bahkan, dia sudah mulai menganggap potong gundul sebagai bagian dari rutinitas hidupnya. Kalau tidak ada potong gundul, hidup saya terasa kurang lengkap. Celetuk Denny sambil bercanda, membuat seluruh kelas semakin riuh dengan tawa. Namun, Ustadz Sulaiman yang biasanya sangat serius dengan hukuman-hukuman semacam itu, kini mulai merenung. Mungkin ini adalah momen yang tepat untuk memberi pelajaran yang berbeda kepada Denny. Denny, kamu tahu apa yang saya lihat? Tanya Ustadz Sulaiman. Denny yang agak bingung, melihat wajah serius Ustadz Sulaiman, akhirnya menjawab, apa? Ustadz. Ustadz Sulaiman tersenyum lebar. Saya melihat ada potensi besar dalam diri kamu, Denny. Kamu memang bukan hafalannya yang kuat, tetapi kamu tahu bagaimana membuat orang tertawa. Itu adalah kemampuan yang sangat langka. Mungkin kamu harus fokus mengembangkan kemampuan kamu untuk membuat orang tertawa dengan cara yang lebih berguna. Denny merasa terkejut mendengar kata-kata tersebut. Jadi, Ustadz, saya bukan hanya dimarahi terus-terusan karena gagal menghafal, tapi saya sebenarnya bisa jadi seorang pelawak, tanyanya, setengah bingung dan setengah tertarik. Ustadz Sulaiman mengangguk. Benar, Denny. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Mungkin menghafal bukan kelebihan kamu, tapi membuat orang tertawa adalah bakat yang patut dikembangkan. Jadi, coba pikirkan itu. Lihatlah sisi positif dari setiap kekuranganmu. Denny terdiam, mencerna kata-kata Ustadz Sulaiman. Jadi, selama ini saya malah terlalu fokus pada kekurangan saya. Ya, mungkin saya harus mulai mengembangkan kemampuan saya untuk membuat orang tertawa. Agar hidup lebih berwarna dan tidak hanya dihukum potong gundul terus, gumam Denny dengan penuh keyakinan. Hari itu, Denny pulang dengan rasa yang berbeda. Dia merasa lebih percaya diri dan siap untuk menghadapi tantangan baru. Mungkin, potong gundul bukanlah hal yang buruk, asalkan ia bisa terus membuat orang tertawa. Dan siapa tahu, mungkin suatu saat nanti dia akan menjadi pelawak terkenal berkat kebiasaannya yang aneh tapi menghibur. Sejak saat itu, Denny mulai lebih menikmati hidupnya di pondok pesantren. Setiap kali Ustadz Sulaiman meminta hafalan, Denny selalu mencoba dengan penuh semangat. Meski kadang gagal, tetapi ia juga tidak berhenti untuk menyemangati teman-temannya dengan lelucon dan tawa. Ternyata, sering dihukum potong gundul karena gagal menghafal, malah mengajarkan Denny sesuatu yang lebih penting, bahwa hidup ini lebih baik dijalani dengan senyum dan tawa, meski kadang penuh dengan kekonyolan. Beberapa minggu berlalu, dan Denny mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun ia tetap menjadi santri yang kesulitan menghafal pelajaran, ia mulai menemukan cara baru untuk berkontribusi di pondok pesantren. Alih-alih merasa malu dengan kegagalannya, ia malah mulai melihat peluang untuk mengubah kekurangannya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Setiap kali ada momen kebosanan atau ketegangan di kelas, Denny selalu siap dengan lelucon segar yang bisa membuat semua orang tertawa. Bahkan Ustadz Sulaiman mulai melihat Denny sebagai sumber kegembiraan di pondok. Namun, tidak semua orang bisa menerima perubahan ini dengan mudah. Ada beberapa teman Denny yang mulai merasa bahwa kegembiraan yang dibawa Denny terlalu mengganggu. Denny, kamu ini bikin suasana jadi nggak serius banget sih. Kalau Ustadz tahu, kita bisa dapat hukuman lagi, ujar Hasan, salah satu teman sekelas yang mulai merasa terganggu dengan tingkah Denny. Denny yang mendengar itu hanya tersenyum lebar. Hasan, kalau hidup hanya serius, kita semua pasti jadi robot. Percaya deh, tawa itu penting, jawabnya sambil tertawa, membuat Hasan kesal.
Namun, Denny tetap pada pendiriannya. Ia merasa, meskipun ada saatnya untuk serius, tawa dan keceriaan sangat penting agar tidak terlalu terbebani oleh kehidupan pesantren yang kadang monoton dan penuh aturan. Suatu hari, di tengah kegelisahan yang melanda pondok karena ujian tahfidz yang akan datang, Denny merasa perlu melakukan sesuatu yang lebih besar untuk membawa keceriaan. Ketika semua santri sedang belajar dengan sangat serius, Denny diam-diam merencanakan sebuah kejutan. Ia mulai mengumpulkan teman-temannya yang siap membantunya dalam misi besar ini. Membuat sebuah pertunjukan komedi yang akan membuat seluruh pesantren tertawa terbahak-bahak. Dengan bantuan beberapa teman, Denny menyusun naskah komedi yang akan dipentaskan di aula besar pondok pesantren. Namun, kali ini ia tidak ingin hanya membuat lelucon biasa. Denny ingin menggabungkan pelajaran agama yang mereka pelajari di pondok dengan humor yang bisa membuat semua orang tertawa tanpa merasa tersinggung. Hari yang ditunggu pun tiba. Semua santri di pondok diberitahu bahwa akan ada pertunjukan di aula setelah sholat Isya. Ustadz Sulaiman pun, meskipun sudah menduga ada sesuatu yang berbeda, mengizinkan acara tersebut untuk berlangsung. Kalau ini bisa membuat kalian lebih semangat belajar, saya sih tidak masalah, ujarnya sambil tersenyum. Tapi ingat, jangan sampai mengganggu pelajarannya. Begitu acara dimulai, seluruh santri berkumpul di aula dengan penuh rasa penasaran. Denny, dengan kepala gundulnya yang sudah biasa, muncul di panggung bersama teman-temannya. Mereka mengenakan pakaian ala karakter-karakter yang lucu, dan Denny dengan percaya diri membuka pertunjukan dengan gaya khasnya yang ceria. Selamat malam, saudara-saudari sekalian. Denny mulai berbicara dengan suara lantang dan penuh semangat. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian sebuah pelajaran penting. Apa itu? Pelajaran tentang tawa? Tentunya. Semua santri pun langsung tertawa. Tidak lama kemudian, Denny mulai menceritakan kisah lucu tentang kejadian-kejadian di pesantren yang mungkin hanya orang dalam yang bisa mengerti. Misalnya tentang kegagalan santri dalam menghafal pelajaran atau tentang makanan yang selalu habis sebelum jam makan siang. Semakin lama, tawa semakin keras. Namun, puncaknya adalah ketika Denny mengundang Ustadz Sulaiman untuk ikut beraksi di atas panggung. Denny menambahkan lelucon tentang Ustadz Sulaiman yang terkenal dengan gaya mengajarnya yang kocak. Ustadz Sulaiman ini kalau ngomong, kayak mau bikin kita pusing, tapi justru bikin kita malah ketawa. Ujar Denny sambil menirukan gaya bicara Ustadz Sulaiman yang sangat khas. Tentu saja, tawa langsung meledak di seluruh aula. Ustadz Sulaiman yang awalnya terlihat sedikit terkejut, akhirnya ikut tertawa dan bahkan memberi tepuk tangan untuk pertunjukan yang sangat menghibur tersebut. Denny, saya tidak pernah membayangkan bahwa kamu bisa membuat pertunjukan yang sebagus ini. Kamu memang benar, tawa itu penting, dan kamu sudah membuktikannya malam ini. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Semua santri, termasuk para ustadz, merasa bahwa mereka telah mendapatkan pelajaran yang berbeda. Tawa yang tercipta bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga mengingatkan mereka untuk tidak terlalu serius dan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap situasi. Keesokan harinya, meskipun Denny kembali menghadapi tantangan untuk menghafal pelajaran, kali ini dia tidak merasa terlalu terbebani. Ia sudah menemukan cara untuk belajar dengan lebih ringan. Setiap kali ia merasa frustrasi dengan hafalan, ia mengingat malam pertunjukan itu dan tersenyum. Tawa itu ternyata sangat membantu untuk membuat otaknya lebih rileks. Beberapa minggu setelah acara tersebut, Ustadz Sulaiman memberikan pengumuman kepada seluruh santri. Santri, saya ingin mengatakan sesuatu yang penting. Hari ini, kita semua telah belajar bahwa belajar itu memang penting. Tetapi kebahagiaan itu lebih penting. Denny mungkin tidak terlalu mahir dalam menghafal, tapi dia telah mengajarkan kita untuk tidak terlalu serius dan selalu mencari tawa dalam hidup ini. Denny, yang mendengar kata-kata tersebut, merasa sangat terharu. Ia tidak pernah menyangka bahwa tindakannya yang konyol dan penuh tawa itu bisa memberikan dampak yang begitu besar. Di dalam hatinya, ia merasa sangat bangga.
Tidak hanya karena telah berhasil membuat teman-temannya tertawa, tetapi juga karena ia telah belajar untuk lebih menerima dirinya sendiri dan menemukan cara untuk membuat hidupnya lebih berarti. Sejak saat itu, meskipun Denny masih dihukum potong gundul setiap kali gagal menghafal pelajaran, dia tidak pernah merasa malu lagi. Justru, dia semakin bangga dengan kepala botaknya, karena itu adalah simbol dari perjuangannya yang penuh dengan kegagalan, tawa, dan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Dan yang paling penting, Denny tahu bahwa di pesantren itu, selain belajar, mereka juga belajar untuk selalu tersenyum dan menikmati setiap momen dalam hidup.